Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat, semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu perkenalkan saya Muji Agus Sopiandi MPD, eh, dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathon Samawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya sedang mengikuti eh, pelatihan peningkatan kompetensi dosen pemula PKDP tahun 2025 yang mana diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Mataram. Baik Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik mahasiswa sekalian, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana materinya konsep dasar evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Terlebih dahulu, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, maka ada beberapa materi bahasan yang akan kita sampaikan, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama adalah pengertian evaluasi, baik pengertian secara bahasa maupun istilah. Yang kedua adalah pentingnya evaluasi dalam pembelajaran PAI. Kemudian yang ketiga, aspek penilaian evaluasi. Dan keempat adalah waktu pelaksanaan evaluasi. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah macam-macam evaluasi dan penerapannya di lembaga pendidikan. Sebelum itu, terkait tentang evaluasi ini, mungkin adik-adik mahasiswa, teman-teman sekalian, sudah familiar terkait tentang evaluasi. Karena evaluasi ini sering kita lakukan, sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak bukan hal yang tabu. Jadi sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, baik pribadi, personal ataupun secara individu atau dalam lembaga pendidikan. Mungkin adik-adik mahasiswa pernah dinilai oleh gurunya ketika masa sekolah di SD, SMP dan SMA. Jadi evaluasi ini sering kita jumpai. Adapun secara pengertian, jadi timbul pertanyaan apa sih itu evaluasi? Jadi secara harfiah, kata evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, atau dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata hasaba yuhasibu, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah nilai atau penilaian. Nah, tentunya selaku muslim, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang terkait tentang evaluasi atau muhasabah, menghitung, mengevaluasi diri. Yang mana di dalam salah satu di dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan
mati dan hidup itu ya untuk menilai siapa di antara kita ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang lebih baik amal. Jadi evaluasi ini sebenarnya dilakukan secara individu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga familiar eh, salah, yang sangat familiar kata-kata bijaknya itu dari Khalifah Umar bin Khattab yang beliau mengungkapkan, hisaplah dirimu, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Hasibu qabla an tuhasib. Nah, berdasarkan dari eh, pengertian tadi, maka dapat ditarik kesimpulan. Di sini saya ada kemukakan beberapa teori dan salah satu teorinya terkait tentang pengertian evaluasi itu adalah menurut A. Haris Hermawan, bahwa beliau mengungkapkan evaluasi adalah suatu penilaian. Setelah proses penilaian ada hasil. Hasilnya adalah yang kemudian menjadi semacam parameter untuk mengetahui apakah seseorang itu berhasil atau tidak. Evaluasi sangat menentukan kualitas. Itulah yang diungkapkan oleh menurut teori Ahmad Haris Hermawan, bahwa evaluasi itu adalah sangat menentukan kualitas pembelajaran. Jadi baik buruknya proses pembelajaran itu yang menentukan adalah bagaimana kita seorang pendidik ini mampu mengevaluasi terkait dengan proses pembelajaran agar pembelajaran itu bisa lebih baik daripada sebelumnya sehingga proses pembelajaran itu uh, bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Berangkat dari itu, kita sudah mengetahui evaluasi secara bahasa dan istilah. Kemudian ada timbul pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa sih evaluasi itu diperlukan dalam proses pembelajaran? Apa sih pentingnya kita mengevaluasi saat proses pembelajaran? Nah, tentunya di dalam dunia pendidikan, evaluasi atau penilaian itu mempunyai makna ditinjau dari beberapa segi, dari beberapa sisi. Di sini eh, ditinjau dari pertama adalah makna evaluasi bagi siswa, yang kedua itulah makna evaluasi bagi guru, yang ketiga adalah makna evaluasi bagi sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi evaluasi itu diperlukan oleh untuk siswa. Makna bagi siswa adalah tentunya jelas, tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui sejauh mana siswa itu berhasil dalam melaksanakan pembelajaran. Maka dilakukan evaluasi sebagai ukuran bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu berhasil atau tidak, tentunya untuk mengetahui untuk mengetahui eh, pemahaman seberapa jauh mahasiswa itu memahami pembelajaran yang telah kita lakukan, materi yang telah diberikan. Yang kedua, makna bagi guru. Jadi evaluasi itu diperlukan yang mana guru untuk mengetahui perkembangan siswanya. Kemudian dia mengetahui kegiatan proses pembelajaran. Jadi dalam arti di sini seorang guru itu bukan menilai muridnya saja, tetapi dia
diharuskan untuk mengevaluasi dirinya, baik bagaimana bagaimana cara dia mendidik, metode apa. Kemudian yang selanjutnya adalah makna bagi sekolah atau lembaga, yang mana sebagai pertanggungjawaban lembaga pendidikan, ya. Selanjutnya, di sini ada Permendikbud nomor 23 tahun 2026 terkait tentang penilaian dan evaluasi. Bahwa proses pengumpulan dan mengolah informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar atau menengah meliputi beberapa aspek. Jadi ada beberapa aspek yang dinilai dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, aspek pertama itu adalah aspek sikap. Yang kedua itu adalah aspek pengetahuan. Yang ketiga adalah aspek keterampilan. Jadi ketiga aspek ini harus dilakukan oleh peserta didik. Aspek yang pertama itu adalah aspek sikap, yang mana bertujuan untuk mendapatkan informasi, sikap atau perilaku peserta didik. Yang kedua adalah untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah aspek keterampilan, yang mana bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi ada tiga aspek, aspek sikap yang dinilai itu aspek sikap, pengetahuan, dan aspek keterampilan. Selanjutnya, kapan sih kegiatan evaluasi dilakukan? Nah, ini yang sering kita jumpai di lapangan, di sekolah, bahwa kita itu sering berpikir bahwa evaluasi atau penilaian itu adalah tes yang menguji sejauh mana siswa sudah memahami materi yang kita ajarkan dan nilainya harus kita laporkan dalam bentuk rapor. Yang sebenarnya itu adalah penilaian itu tidak hanya terbatas pada penilaian tertulis atau penilaian di akhir, ya seperti ujian, ujian sekolah, ujian tengah semester, UAS, atau ujian sekolah. Maka dari itu, setidaknya ada 3 macam penilaian berdasarkan tujuan. Apa itu? Yang pertama itu adalah assessment of learning. Yang kedua, assessment for learning. Yang ketiga adalah assessment as learning. Ini 3 macam penilaian ini berdasarkan tujuannya. Apa sih itu assessment of learning? Assessment of learning itu adalah penilaian di mana siswa dinilai pencapaiannya terhadap standar dan tujuan penilaian. Penilaian ini sering kita sebut dengan penilaian Sumate. Yang mana penilaian of learning terjadi di akhir pembelajaran atau di akhir unit. Yang mana hasilnya nanti itu untuk memberikan peringkat atau nilai dan menjadi laporan atau bukti pembelajaran yang diberikan kepada komunitas yang lebih besar, yaitu seperti lembaga sekolah atau kepada orang luar untuk memberikan pembuktian kepada untuk memberikan pembuktian pembelajaran untuk dilaporkan kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua. Ya, ini seperti hasil ujian akhir atau hasil ujian tengah semester atau
ujian akhir nasional. Itu apa, assessment of learning, yang mana intinya adalah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Kemudian eh, assessment kedua yaitu assessment for learning. Assessment per learning itu maksudnya adalah penilaian yang dilakukan untuk menginformasikan guru dan murid tentang pembelajaran dengan tujuan perbaikan atau untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Pembelajaran dan pembelajaran ini sering kita sebut dengan atau sering kita kenal dengan penilaian formatif. Tadi sumatif itu di akhir, sedangkan formatif itu adalah proses penilaian di tengah pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, jadi assessment for learning ini kita lakukan di tengah-tengah pembelajaran. Itu maksudnya agar kita melakukan perbaikan, perubahan yang kita perlukan selama sisa proses pembelajaran berlangsung. Ini ibaratnya ketika kita ingin memasak gitu. Jadi kita sudah bisa memasak sayur, kita sudah masukkan sayurnya, masukkan bumbunya, masukkan garamnya, masukkan eh, misinnya. Nah, saat ingin memastikan bahwa makanan itu enak, maka kita cicipi di tengahnya. Baru kita ketahui apakah dia kurang garam, apakah dia kurang gula, apakah dia kurang misin. Baru kita, nah, seperti itulah kegiatan assessment for learning. Jadi assessment yang dilakukan di tengah proses pembelajaran untuk apa? Untuk supaya dilakukan perubahan atau perbaikan supaya pembelajaran dilakukan lebih maksimal. Kemudian assessment as learning. Nah, jadi tujuannya adalah agar peserta didik dapat menyadari kualitas dirinya. Jadi of learning as for learning itu dilakukan oleh guru, sedangkan as learning ini adalah bagaimana murid itu kita ketahui kemampuan dirinya dalam melakukan memahami pembelajaran. Ya, ini eh, dengan contoh melakukan apa namanya pembagian kelompok, kemudian mempresentasikan bentuk memberikan tugas proyek, kemudian dia mempertanggungjawabkan di depan mempertanggungjawabkan dengan mempresentasikan hasil proyeknya di depan teman-temannya. Nah, inilah assessment as learning. Kemudian selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah mempelajari terkait tentang evaluasi pembelajaran, yaitu materi terkait tentang eh, konsep dasar evaluasi pendidikan agama Islam. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ternyata penilaian itu ada banyak bentuk dan caranya. Salah satunya adalah tadi ada 3 bentuk. Pertama adalah assessment of learning yang di akhir pembelajaran, assessment of learning di tengah pembelajaran untuk dapat dilakukan perbaikan. Kemudian yang terakhir adalah S-learning untuk mengetahui kemampuan dari peserta didik. Nah, tetapi terjadi yang kedua itulah seringkali kita sebagai pendidik, sebagai pengajar lebih fokus kepada assessment of learning atau penilaian di akhir. Padahal peserta didik
kita tidak lebih banyak mendapatkan dari assessment for learning dan as learning. Jadi, sesungguhnya seorang guru itu bukan hanya berfokus kepada penilaian di akhir pembelajaran, tetapi juga mementingkan melakukan penilaian di tengah pembelajaran for learning atau di as learning, peningkatan kemampuan siswa itu sendiri. Nah, mungkin baik itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian terakhir tentunya ada tugas yang dapat adik-adik kerjakan, yaitu silakan buat resume tentang bagaimana menempatkan assessment for learning dan as learning dalam pembelajaran di sekolah. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari dengan sama-sama melafazkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.